Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Don Azhara, NPI saya 14624000042. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait soal ujian bersama dosen pembimbing yang berada di praktikum pemrograman perangkat lunak. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Caidir Calaf Islami. Dan di sini ada soal dari ujiannya, yaitu yang pertama ada buatlah sebuah program Java sederhana dengan membuat beberapa hal berikut. Yang pertama ada basic OOP, yang kedua ada enkapsulasi dan inner hands, lalu yang ketiga ada polymorphism dan interface, dan yang keempat ada basic GUI Java Swing. Dan di sini ada beberapa tema program yang bisa kita pilih. Di sini ada sistem pembelajaran siswa, penjualan makanan, perpustakaan, pergudangan. Dan di sini saya menggunakan sistem penjualan makanan. Selanjutnya ada syarat yang wajib pada program Java, setidaknya ada 3 kelas yang menunjukkan enkapsulasi private variable plus getter atau setter. Lalu yang kedua ada inner hands yang setidaknya terdapat 1 superclass dengan 2 subclass. Lalu yang ketiga ada polymorphism, gunakan method overriding dan atau penggunaan interface. Yang keempat, setidaknya ada 1 GUI window untuk masukkan nilai atau menampilkan result. Dan di sini ini adalah desain GUI saya. Saya menggunakan penjualan makanan. Di sini adalah source code saya. Dan di sini kita langsung ke poin yang pertama, yaitu basic OOP, class, object, variable, method, dan konstruktor. Di sini saya menggunakan ada kelasnya. Di sini saya menggunakan 3 kelas, yaitu menu item. Lalu yang kelas yang kedua yaitu adalah makanan, kelas yang ketiga minuman, dan ada 1 kelas lagi yaitu kalkulator sebagai penjumlahan karena kita menggunakan sistem penjualan makanan. Selanjutnya di sini ada enkapsulasi dan inner hands, yang dimana enkapsulasi di sini menunjukkan private variable plus getter atau setter. Di sini enkapsulasi saya yang menggunakan private, yaitu ada private string name nama, private integer harga, private int jumlah. Di sini saya menggunakan 3 variabel yang saya private. Lalu selanjutnya getter atau setter. Getter atau setter terdapat pada kelas menu item saya, yang dimana di sini getter dan setter saya ada 3, yaitu get nama, get jumlah, dan get subtotal. Nah, get nama ini untuk mendapatkan nama karena namanya di sini di private, jadi kita gunakan get nama. Dan jumlahnya juga di private, kita gunakan get jumlah. Harganya juga di private, kita gunakan get subtotal untuk mendapatkan harga dan jumlahnya. Lalu kita kalikan agar menjadi jumlah. Lalu selanjutnya di sini ada polymorphism menggunakan method overriding dan penggunaan interface. Di sini saya menggunakan interface yang bernama item. Interface-nya di sini berisi 3, yaitu ada get nama, get jumlah, get subtotal. Dan di sini saya overridingkan ke bawah ke kelas menu item, yaitu ada get nama, get jumlah, dan get subtotal. Jadi di sini kan ada kelas, objek, variabel, metode, dan konstruktor. Untuk OP-nya kelasnya 3, yaitu ada menu item, makanan, dan minuman, dan 1 lagi kalkulator. Lalu ada objek, di sini ada objeknya yaitu kita akan menggunakan makanan dan minuman nanti. Selanjutnya variabel, di sini variabel saya ada 3, yaitu ini yang kita privatekan. Di sini ada string nama, integer harga, dan integer jumlah yang kita privatekan. Lalu ada metode, di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu get nama, get jumlah, dan get subtotal. Selanjutnya di sini untuk konstruktor, di sini per kelas saya masukkan konstruktor satu persatu ya. Untuk 3 kelasnya ya, 3 kelas, 1 super kelas dan 2 subkelasnya kita masukkan konstruktornya. Di sini ada konstruktor menu item yang mengandung n, h, dan j. N ini untuk
menginisialisasi nama karena namanya di sini di private, jadi kita tidak bisa langsung menggunakannya. Jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu dengan N, lalu H ini untuk inisialisasikan harga, dan C ini untuk menginisialisasikan jumlah. Karena di sini inisialisasinya sudah kita buka di sini di get nama, otomatis di bawah di sini kita bisa langsung turunkan dari superclassnya. Makanan di sini kan termasuk subclass ya. Kita makanan kita extend ke superclassnya untuk mengambil untuk mewariskan string nama, integer harga, dan integer jumlah. Sama pun untuk minuman kita wariskan dari menu item yaitu string nama, integer harga, dan integer jumlah. Selanjutnya di sini akan method overriding superclass dan subclass. Dan superclass saya di sini adalah menu item, lalu subclassnya ada makanan dan minuman. Selanjutnya di sini saya jelaskan satu persatu untuk fungsi-fungsinya. Di sini penjualan makanan extend Java Swing JFrame, karena di sini saya menggunakan Java Swing di file JFrame, maka ini kita extendkan Java Swing JFrame. Java util array list di sini untuk menggunakan array ya, karena di sini kita menggunakan array untuk menyimpan data item yaitu di sini berisi get nama, get jumlah, dan get subtotal. Selanjutnya ada menu item yang termasuk konstruktor untuk menginisialisasikan variabel-variabel yang di private. Lalu ada public void set nama untuk menginisialisasikan juga untuk nama, harga, dan jumlah yang di private. Ini ada set nama, set harga, set jumlah. Di sini ada public string get nama. Di sini untuk memanggil nama yang setelah di private kan tadi kita inisialisasikan. Jadi kita ambil lagi namanya melalui get nama, get jumlah untuk memanggil jumlah, lalu get subtotal untuk memanggil total harga nanti ya. Total harganya perhitungan di program saya di sini menggunakan harga kalikan jumlah. Otomatis juga memanggil variabel harga dan variabel jumlah. Lalu untuk public class makanan extends menu item, yaitu makanan ini meneruskan atau mewarisi dari menu item yang dimana menu item adalah superclass. Karena makanan ini adalah subclass, jadi dia bisa mewarisi dari menu item yang superclass. Di sini makanan mewarisi 3 variabel yaitu string nama, integer harga, dan integer jumlah. Sama juga dengan public class minuman yang mewarisi dari superclassnya yaitu menu item. Minuman di sini mewarisi nama, string nama, integer harga, dan integer jumlah. Dan di sini ada fungsi super yaitu untuk memanggil variabel yang ada di sana, yang ada di menu item. Yaitu di sini ada nama, harga, jumlah, tidak hanya variabel tapi juga bisa untuk metode juga. Selanjutnya ada public class kalkulator. Di sini public class kalkulator di sini saya gunakan untuk perhitungan nanti waktu kita melakukan perhitungan penjumlahan makanan atau total makanan yang kita pilih nanti ya. Public static integer hitung total. Public static di sini maksudnya agar kita dapat menggunakan ini di kelas manapun. Kita menggunakan fungsi ini di kelas manapun tanpa tidak harus di kelas kalkulator, jadi kita bisa menggunakan di kelas manapun. Integer hitung total. Di sini hitung total list item. List item di sini sebagai wadah kosong untuk menampung item yang ada di sini, yaitu ada string get nama, get jumlah, dan get subtotal. Tentunya nanti kita tidak akan memilih satu item, jadi beberapa item nanti kita masukkan ke dalam sini. Lalu integer total di sini untuk menginisialisasikan totalnya agar dimulai dari 0. Lalu ada for item yaitu pengulangan yang dimana nanti sesuai item yang kita pilih nanti ada berapa ya. Nanti akan masuk ke sini sesuai pengulangannya sesuai item yang kita pilih nanti ada berapa. Lalu di sini ada total, ada plus di sini untuk menjumlahkan item get subtotal yang dimana nanti semua get subtotal item-itemnya di sini akan dijumlahkan di bagian total ini. Lalu return total untuk memanggil hasil dari totalnya. Selanjutnya di sini untuk desain GUI saya seperti ini. Terdapat menu makanan dan menu minuman. Di sini ada 4 checkbox dan di sini ada 4 label, lalu ada 4 text field. Sama juga untuk minumannya 4 checkbox, 4 label, dan 4 text field.
Dan di bawahnya di sini ada total bayar, yang dimana total bayar di sini akan ada untuk menampilkan result, dan untuk memasukkan nilainya kita masukkan di bagian text box ini, text field sini, text field di bagian jumlah ini. Di sini saya menggunakan dua tombol, yaitu hitung dan reset, yang dimana hitung untuk menghitung total semua kita beli makanan dan minumannya di sini. Lalu reset di sini untuk mereset semua pilihan kita yang ada di sini sebelumnya. Lalu kita masuk ke source-nya, untuk source hitungnya seperti ini, private void jp hitung yaitu eh, jp hitung yaitu adalah button ya. Button hitung di sini yaitu ada yang pertama, kita gunakan list item pesanan, new array list. List item di sini bermaksudkan untuk sebagai wadah item kita yang kita namakan pesanan untuk masuk ke array list di sini. String struct ini adalah wadah untuk struct kita nanti ya. Kita akan menggunakan struct di bagian struct kita akan kita gunakan di bagian kotak sini, di bagian bawahnya total bayar di sini akan kita masukkan di sini struknya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita gunakan try and catch. Maksud dari try and catch ini apa? Try di sini untuk mencoba. Apabila di sini semua fungsinya tidak berhasil, maka akan diarahkan ke catch. Dan sebaliknya jika fungsinya ini berhasil, maka kita tidak memerlukan catch-nya. Hampir sama dengan penggunaan if dan else. Lalu selanjutnya kita masuk ke bawahnya, yaitu ada if CB bakso is selected, maksudnya adalah di checkbox bakso. Ketika di checkbox bakso di sini tercentang, maka kita jalankan program yang ada di bawahnya, yaitu di sini adalah integer jumlah. Di sini integer jumlah adalah integer JML untuk menginisialisasikan jumlah yang dimana nanti sesuai dengan get text dari eh, text fieldnya di bakso di sini ya. Kita masuk contohnya di sini kita masukkan 2, maka akan terisi 2, JML-nya di sini akan terisi 2. Dan di sini saya menggunakan integer parse in karena yang kita masukkan di sini nanti adalah bentuknya string. Ketika kita masukkan string, maka kita tidak akan bisa melakukan penjumlahan atau perhitungan di sini. Oleh karena itu kita gunakan integer parse in agar merubah yang awalnya string menjadi integer agar bisa kita hitung di bagian sini. Di bagian get subtotal sini. Karena di sini ada integer, ketika jumlahnya seumpamanya string, maka tidak akan bisa melakukan penjumlahan. Pesanan add new, di sini kan pesanan ya. Add berarti kita menambahkan data itemnya ini ke pesanan, yaitu new makanan. Makanan di sini ada bakso, 10.000 adalah harga, JML adalah jumlahnya. Bagaimana saya tahu kalau ini bakso adalah namanya, ini adalah harganya, ini adalah jumlahnya? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada nama, harga, dan jumlah. Itu sesuai tempatnya ya. Di depan tadi ada nama, berarti namanya bakso, harganya dari tengah, berarti tengah ini adalah harga, dan JML ini di terakhir, itu berarti adalah jumlah. JML-nya tadi mengikut dari int JML ini tadi, yang dimana kita masukkan 2 akan menjadi 2 di sini. Contohnya seperti itu. If JP mie ayam is selected, dan ini fungsi-fungsi yang di bawah ini sebenarnya sama aja sama fungsi JP bakso ya, karena ini karena terdapat banyak pilihan makanan, makanya di sini akan terdapat banyak sekali if ya. Ada JP mie ayam, JP ayam geprek, JP di sini dimasukkan untuk checkbox. Is selected ini maksudnya jika checkboxnya tercentang. Lalu integer parse in di sini maksudnya ketika kita masukkan di awal-awal itu kan bentuknya adalah string. Ketika kita gunakan integer parse in akan menjadi integer. INTJML di sini sebagai inisialisasi jumlahnya. JTM ayam get text. Get text di sini untuk mengambil teks yang ada di text field mie ayam. Seperti itu. Ini kan ada Aurora text field, kita semuanya masukkan di sini ada 2, berarti yang masuknya di text field-nya adalah 2. Nah, 2 nanti kan bentuknya awalnya kan bentuknya string, lalu kita ubah menjadi integer, lalu kita masukkan ke sini. JML di sini akan bertipe integer sesuai dengan inisialisasi awalnya.
CB soto, CB teh, jeruk, ini semuanya sama fungsinya seperti CB bakso dan lainnya. Ini semua sama untuk mengisi item ya di sini agar itemnya terisi di sini ketika kita centang. Lalu for item pesanan, ini adalah pengulangan yang dimana berapa pesanan kita tadi. Seumpamanya pesanan kita tadi ada, kita ngeklik jeruk sama soto ya, berarti pesanan kita kan ada dua. Kita akan mengulangi dua kali di sini. Stroke item get nama. Di sini itemnya apa? Di sini kan item kan mengandung get nama kan ya. Nah, item kan mengandung get nama. Dari dat dari dat apa? Dari itemnya akan mengambil nama dari menu yang kita pilih. Contohnya di sini kita mineral, di sini kan air mineral ya namanya. Jadi di sini akan muncul yang di sini akan menjadi air mineral. Lalu ini adalah kali untuk seperti jumlahnya ya. Item get jumlah. Yang ngambil dari sini. Ketika kita masukkan sama mana air mineralnya kita masukkan 2, maka get jumlahnya akan terisi 2. Di sini saya tambahkan koma jika kita memiliki beberapa item yang kita beli akan jadi koma di sebelahnya. Selanjutnya ada struk plus sama dengan. Di sini plus sama dengan yaitu fungsinya untuk menjumlahkan yang dimana total RP di sini untuk sebagai harganya ya, kalkulator hitung total. Yang dimana nanti kalkulator akan menggunakan fungsi dari hitung total, yang dimana fungsi dari hitung total yaitu item get total, yaitu per item nanti akan dijumlahkan. Kalkulator hitung total pesanan. Nah, itu ngambil dari pesanan ini, pesanan add new. Pesanan menambahkan di minuman, contohnya air mineral tadi kan kita pilih. Berarti air minuman di minuman dari sini nanti akan terisi air mineral beserta harga dan jumlahnya. Selanjutnya untuk ini ya untuk catch-nya. Catch apabila semua fungsi yang di sini tidak terpenuhi ya di bagian try di sini, maka akan dialihkan ke catch yang dimana ketika contohnya ya kita masukkan di desain ini di text field ini kita masukkan bukan angka, contohnya kita masukkan tulisan 2 gitu ya pakai huruf, itu bakalan gagal dan muncul masukkan jumlah yang valid. Lalu di sini untuk desain untuk logika tombol reset ada di sini. CP bakso set selected false, berarti set selected false yaitu tidak tercentang ya. Jika CP bakso di sini kita ubah menjadi tidak tercentang untuk resetnya. Kita reset, semua yang kita centang di sini akan menjadi false atau tidak tercentang untuk semua checkbox yang ada di desain ini. Selanjutnya ada CD bakso yaitu text field-nya. Setiap text field yang kita isi di sini akan menjadi kosong karena di sini kita kasih kosongan ya. Kita set text berarti mengubah teksnya menjadi seperti ini yaitu kosongan. C total pun sama. Di sini C total akan menjadi kosong juga. Lalu untuk outputnya seperti ini. Kita run filenya. Menu makanan dan menu minuman. Contohnya di sini saya checklist di bagian bakso. Maka if CP bakso akan berjalan. Ini kan harganya 10.000 kita masukkan 2. Nah, sesuai perhitungannya di sini di bagian kalkulator yang di bagian subtotal yang dimana harga akan dikalikan dengan jumlah. Jumlahnya di sini kan berbentuk string ya awalnya. Nanti kita ubah di sini jumlahnya menjadi integer parse in agar berubah menjadi integer. Ini bakso kita ambil 2 berarti 20.000 ya. Lalu kita minumnya kita ambil es jeruk 1 27.000 dan es degan 1 37.000. Dan apakah benar perhitungannya 37.000? Di sini benar, kita memilih 2 bakso, 1 es jeruk dan 1 es degan dengan total 37.000. Dan item terdiri dari 3 ini. Bakso, es jeruk, es degan. Nah, pengulangannya akan mengulang sebanyak 3 kali ini.
bakso kan yang item pertama bakso, item kedua jeruk, item ketiga es degan akan terulang sampai es degan. Total kita ngambil dari kalkulator, hitung total yang dimana kita jumlahkan semua perhitungan yang ada di get subtotal di sini akan masuk ke bagian total. Ketika kita pencet tombol reset, semuanya di sini akan hilang sesuai dengan fungsi ini. Is selected false, berarti kita tadi kan centang bakso, jadi false, jadi gak jadi kecentang. Lalu bagaimana jika kita masukkan jumlahnya tidak sesuai seperti yang arahnya ada yang di catch ini? Kita coba pencet bakso, kita pencet di sini bukan angka 2 tapi kita menelan huruf menjadi 2. Ketika kita hitung akan muncul masukkan jumlah yang valid seperti di sini. Nah, di total masukkan jumlah yang valid. Jumlahnya tidak valid karena bukan huruf yang dimasukkan ya. Karena bukan angka yang dimasukkan melainkan huruf. Semua fungsi yang ada di sini kayak get nama, terus yang bagian sini itu kita ngambil dari sini. Interface item, bagian interface-nya di sini kita gunakan interface item. Interface-nya di sini terdiri dari 3 metode yang kita turunkan di bagian kelas menu item. Di sini metodenya kita turunkan ada string get nama, string get jumlah, dan string get subtotal. Di sini kita juga penggunaan private. Di sini kita ada string nama kita private, integer harga kita private, integer jumlah kita private. Lalu tadi kan setidaknya polymerism, overriding di sini sudah ada. Bagaimana cara mengetahui di overriding? Ini ada tanda panah ke bawah. Lalu ada masukkan GUI window memasukkan nilai atau menampilkan result. Kita run, kita masukkan nilainya di bagian jumlah 2, 3, ini 3. Kita hitung sebagai resultnya di sini 30.000. Lalu untuk inner range satu superclass dan 2 subclass. Satu superclassnya yaitu menu item. Menu item di sini 3 variabel ya, nama, harga, dan jumlah. Karena menu item di sini memiliki 3 variabel, maka bisa diturunkan pada 2 subclassnya yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman mewarisi variabel yang ada di menu item, yaitu ada nama, integer harga, dan integer jumlah, sama pun dengan minuman. Lalu di sini terdapat 3 kelas untuk menunjukkan enkapsulasi private variable getter plus setter. Di sini ada enkapsulasinya, di sini ada private, ada. Lalu untuk set nama, set jumlah, untuk setter dan getternya juga ada. Fungsi set di sini untuk menginisialisasikan variabel yang di private ya agar bisa dipanggil, karena variabel yang di private tidak bisa langsung dipanggil, tidak terbuka untuk semuanya. Jadi kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu. Lalu untuk public string, get nama, get jumlah ini adalah metode-metode untuk memanggil nama yang sudah di set tadi ya. Memanggil variabel yang sudah di set tadi. Seperti itu untuk get subtotal di sini sebagai pentotalan harga dan jumlah. Lalu di sini ada subclass-subclassnya. Di sini juga ada kalkulator yang berfungsi sebagai perhitungan nanti penjumlahan semua itemnya. Penjumlahan semua item nanti kita dapatkan di bagian list tadi. List ini akan berisi item-item yang kita pilih di bagian sini nanti. Terdapat 8 item, jika kita milih 88-nya akan ya semuanya akan ada nanti. Kita jumlahkan nanti. Return total untuk mengembalikan hasil, untuk memunculkan hasil yang ada di total di sini. Dan untuk outputnya saya ulang lagi, run file. Ketika kita pilih mie ayam, yang mana kita masukkan 4, 12 dikali 4 berarti 48.000. Kita masukkan ST juga 4, 48.000, 5 kali 4 20, ditambah 48 tambah 20, 68.000. Total bayarnya berarti berapa? 60.000. Apakah benar? 68.000 benar. Karena 48 ditambah 20.000. Dan ini penulisannya juga benar ya, mie ayam 4,
Nah, yang 4, ST-nya juga 4, benar, total 68.000. Kita reset, juga berhasil untuk resetnya. Dan ya mungkin segitu saja untuk penjelasan saya untuk ujian dosen pembimbing dari praktikum pemrograman perangkat lunak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.